Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya, Riris Permatasari, yang akan membawakan cerita dari novel berjudul Semoga Bunda Disayang Allah, karya Tereli. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Stay tune! Festival Kembang Api. 1 minggu berlalu. Untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir, 1 minggu terasa berlalu lebih cepat di rumah besar lereng bukit itu. Wush, macam mobil balap. Malam ini festival kembang api di pelabuhan kota. Festival terbesar yang pernah ada. Pertunjukan kembang api paling spektakuler di seluruh pulau. Diadakan setiap tahun di malam tahun baru kalender Cina. Mengundang perhatian begitu banyak pengunjung. Malam ini malah sudah ada 5 kapal pesiar dari luar kota yang membuang sauh di Teluk Kota. Ingin ikut menikmati pesona festival kembang api tersebut. Melati sejak tadi pagi berlonjak-lonjak riang. Bangun pagi-pagi. Turun dari kamar birunya dengan cepat. Sarapan dengan cepat. Semangat menuju ruang tengah tempat belajarnya. Belum apa-apa, ia sudah menggerung, memegang tangan Karang erat-erat. Nanti malam jadi kan ke festival kembang api? Karang tertawa lebar, mengangguk. Tuan Haka yang bersiap berangkat ke pabrik ikut tertawa lebar. Lihatlah, Melati sudah menari-nari. Kepalanya mengangguk-angguk riang. Mata hitam biji buah lecinya bercahaya. Rambut ikal mengombaknya bergerak-gerak seiring gerakan riang tubuhnya. Tuan Haka mencium kening Melati, berpamitan. Nanti sore ayah pulang jam 5. Sayang, kita akan pergi bersama-sama ke festival. Ayah, Bunda, Pak Guru Karang, Salamah, Mang Jeje, semuanya ikut. Melati mengangguk-angguk lebih kencang. Sejak gadis itu punya akses untuk mengerti, ia tidak marah lagi jika tubuhnya dipegang-pegang. Ia sudah tahu pegangan itu lembut. Tidak akan mengganggu, apalagi menyakitinya. Tuan Haka mencium kening Bunda, mengangguk ke arah Karang, tersenyum. Tidak, tentu saja Tuan Haka tidak marah-marah lagi. Bahkan sebenarnya, kalau Karang masih suka mabuk-mabukan sekalipun, Tuan Haka mungkin bisa menerimanya. Seminggu terakhir, hatinya juga buncah melihat kemajuan Melati. Tidak pernah terbayangkan putrinya yang tuli, bisu, dan buta akan memeluknya, menggerung pelan memanggil namanya. Tuan Haka yang dikenal amat teguh dengan prinsip-prinsip hidup dan keyakinan kelelakiannya itu, bahkan menangis tertahan saat pertama kali melihat Melati makan dengan sendok, duduk di kursi, lantas menggerung minta tambah. Semua ini terasa melegakan. Bukan main. Putrinya sungguh berubah. Tidak terbayangkan. Jadi Tuan Haka gencatan senjata, berdamai tanpa syarat dengan Karang. Sekarang
menatapnya penuh penghargaan. Pemuda yang dulu sangat kasar, mulut buncah tak tahu diri, cambang, dan rambut gondrong tidak terurus, berubah seperti malaikat di matanya. Dia ikut memanggil Karang, seperti yang dilakukan Salamah dan seluruh anggota rumah mewah itu. Pak Guru. Hanya Bunda yang selalu memanggil Karang dengan sebutan anakku. Seminggu ini, dengan pecahnya simpul komunikasi itu, pekerjaan Karang meski masih sulit, tapi sudah kelihatan titik terangnya. Masih butuh waktu yang panjang, kesabaran, dan kerja keras untuk membuat Melati sempurna mengerti dan bisa berkomunikasi seperti anak normal lainnya. Tapi Melati memiliki keinginan yang kuat itu. Ia duduk takjim di ruang tengah yang disulap menjadi tempat belajarnya. Karang mulai mengajari kanak-kanak itu bicara dengan menggunakan simbol-simbol, gerakan-gerakan tangan, menyentuh bibir dan leher lawan bicaranya, merasakan getaran suara. Melati mengikuti gerakan tangan Karang. Sebenarnya Karang yang menggerak-gerakkan tangannya. Belajar satu demi satu kata, satu demi satu kalimat. Melati lapar, Melati haus, Melati ingin ke sana, Melati ingin ke sini, Melati ingin mandi, Melati ingin bermain. Belajar tentang benda-benda. Tahu gunanya, mengerti buat apa. Mendengarkan cerita Karang dengan menyentuh bibir Karang. Kanak-kanak itu antusias belajar. Berjuta rasa ingin tahunya, akhirnya menemukan jalan keluar. Dan itu amat menyenangkan. Seminggu terakhir, kemajuannya amat mengagumkan. Melati bahkan bisa memakai baju sendiri, pergi ke kamar mandi sendiri, mengambil mangkok dan makanannya sendiri, menyendok sup jagungnya sendiri. Ia memaksa melakukannya sendiri. Karang mengangguk ke Bunda yang terbiasa selalu refleks ingin membantu. Biarkan saja. Itu akan membuat Melati cepat mandiri. Maka 1 minggu berlalu tanpa terasa. Bahkan kemarin sore, Karang sudah memulai pelajaran huruf baginya. Huruf Braille. Gadis kecil itu mengangguk-angguk riang, menyentuh satu persatu huruf timbul itu. Menggerung pelan. Tangannya yang bebas meraba-raba mulut Karang yang mendesiskan nama huruf-huruf. Ikut mendesis. Mah, Mah. Kosakata Melati tetap hanya 2 itu. Bah dan Mah. Telinganya yang tak bisa mendengar memiliki keterbatasan untuk menemukan bentuk suara lainnya. Ia tak bisa menambah lagi bentuk suaranya. Tapi intonasi, langgam, getar, dan sebagainya jelas sudah mulai berbeda. Karang meminta Bunda, Tuan Haka, Salamah, Mang Jeje, dan siapa saja di rumah itu bergantian melihatnya mengajari Melati. Ikut belajar bersama Melati, agar mereka juga tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan Melati. Membedakan maksud gerakan tangannya,
mengerti maksud getar suaranya. Bunda dan Salamah paling rajin ikut, malah setiap hari. Bunda takjub saat menyadari kalau perbedaan intonasi suara yang dikeluarkan oleh Melati merupakan kata-kata, kalimat. Bahkan perbedaan gerungan kecil saja bisa membuat perbedaan satu kalimat panjang. Tidak mudah untuk mengerti, dan memang semuanya butuh proses. Tapi Bunda antusias dan tak bisa menahan tangis haru saat pertama kali mengenali Bah. Yang itu, yang getar suara dan langgamnya seperti itu, maksudnya adalah Bunda. 1 minggu berlalu. Hari ini Melati lebih banyak bertanya tentang festival kembang api nanti malam. Karang juga memindahkan tempat belajar mereka di halaman rumput. Karena Salamah adalah satu-satunya selain Melati yang juga amat senang dengan prospek acara festival nanti malam, maka Salamah yang duduk di sebelah Melati menjawab pertanyaannya. Mereka duduk di atas hamparan rumput terpotong rapi. Melati senang bermain-main di atasnya. Sudah sibuk mengejar-ngejar ayam kate Mang Jeje. Tadi bosan mendengar jawaban Salamah yang itu-itu saja. Kemampuan Salamah bicara dengan Melati kalah jauh dengan Bunda, apalagi dengan Karang. Mending ia lari ke sana kemari, lebih menyenangkan. Pak Guru Karang lagi gunting rambut gondrongnya, jadi tak boleh diganggu. Terima kasih Pak Guru, Mang Jeje berkata dengan suara sedikit bergetar. Sementara tangannya cekatan menggunting rambut gondrong Karang. Mang Jeje memang buka salon di rumah besar itu. Anggota keluarga lainnya kalau ingin potong rambut juga selalu ke Mang Jeje di halaman rumah. Terima kasih buat apa? Karang mematut-matut lewat cermin. Mang Jeje berhenti sebentar, menatap Melati yang jatuh bangun mengejar ayam katenya. Melati sih tidak tahu persis di mana ayam itu, hanya menebak. Tapi karena ayam itu selalu ngintil di kakinya, ia dengan mudah tahu di mana posisinya. Memang sekarang tahu kenapa harus menggunting rumput ini setiap minggu. Dulu Pak Guru kan pernah bilang, percuma kau memotong rumput halaman ini, hanya untuk menunggunya tumbuh lagi. Kemudian memotongnya lagi. Suara itu semakin bergetar. Karang menolehkan kepalanya, menatap wajah Mang Jeje. Lelaki setengah baya dengan raut muka sederhana. Terlihat terharu. 3 tahun lamanya, buat apa coba Mamang memotong rumput ini? Membuatnya indah setiap hari. Hari ini Mamang bisa melihat Melati berlarian di atasnya. Rasanya bahagia sekali. Bahkan Mamang tidak peduli kalau harus disuruh memotong rumput ini tanpa henti. Sepanjang Melati bisa bermain senang di atasnya. Mang Jeje menyeka ujung-ujung matanya. Karang tersenyum, mengangguk. Itu benar. Lihatlah, Melati masih jatuh bangun mengejar ayam kate Mang Jeje. Terlihat senang berlarian di atas hamparan rumput yang terpotong rapi. Karang berdehem,
menunjuk rambutnya yang setengah terpotong. "Oh, maaf," Mang Jeje tertawa. "Maaf, jadi lupa," meneruskan menggunting rambut Karang. 10 menit berlalu, Melati yang lelah berlarian sudah mendekati Bunda yang tengah menggunting-gunting bunga. Tangan Melati menggenggam erat baju Bunda, menggerung pelan. Bunda bercerita entahlah, mengajaknya bicara. Gadis kecil itu mengangguk-angguk sok tahu. Sementara Salamah masih duduk asik dengan wajah tersipu merahnya, sibuk memikirkan prospek pertemuannya nanti malam dengan seseorang. Hari ini benar-benar semua terasa menyenangkan. Tuan Haka pulang pukul 4 sore. Lebih cepat 1 jam. Melati sedang sibuk di kamar biru, berteriak-teriak soal baju yang dipakainya. Melati tidak mau. Bajunya gak asik buat lari. Bunda dan Salamah sedang memakaikan gaun festival padanya. Tangan Melati bergerak-gerak. Melati tidak mau. Bunda dan Salamah yang mengerti maksud gerakan tangan itu berpandangan. Kan itu kostum mereka malam ini. Biar terlihat seragam. Biar terlihat seru di jalanan kota nanti. Semua orang keluar dengan kostum merah-merah, membuat ramai seluruh kota. Bah! Melati mendengus sebal. Gaun itu terlalu menjuntai. Ia tidak suka. Gak asik buat lari. Bunda tersenyum, berpikir sejenak, lantas melepasnya. Tidak apa-apa putrinya memakai baju lain, sepanjang putrinya senang. Siapa pula yang bilang mereka harus seragam pergi ke festival kembang api? Melati mengangguk-angguk saat Bunda memakaikan baju terusan lengan pendek, seperti biasanya. Pukul 17.30, semua sudah siap. Menunggu di teras depan. Mang Jeje ngomel lagi. Berteriak tidak sensitif. Apa sih yang Salamah siapkan? Salamah lama banget baru keluar dari kamar. Membuat yang lain jengkel menunggu. Kecuali Melati yang sibuk menekan-nekan klakson mobil. Sibuk bertanya apa saja isi mobil. Setir, persneleng, spion, jok, ini kursi juga ya? Dashboard. Gadis kecil itu amat antusias karena ini jalan-jalan pertamanya keluar dari rumah. Beberapa menit berlalu. 2 mobil beriringan menuruni lereng bukit. Matahari bersiap tenggelam. Langit terlihat jingga, bersih dari gumpalan awan. Malam ini sepertinya akan cerah. Dan itu kabar baik buat festival kembang api. Festival sebenarnya baru akan dimulai 2 jam lagi. Tuan dan Bunda Haka sengaja turun lebih cepat. Ada beberapa tempat yang harus dikunjungi terlebih dahulu. Yang pertama, rumah di ganggang sempit itu. Permintaan Bunda. Berkunjung sebentar. Rusuh benar komplek padat itu saat mereka tiba. Kepala-kepala ingin tahu tertoleh. Keluar melongok dari jendela lantai 2. Katanya mau bagi sembako. Menyahut.
Kenapa nggak ada truknya? Yang lain ikut menyahut. Kayaknya masih survei. Spray, loh. Katanya bagi-bagi semen. Melati turun sendiri dari mobil. Dibimbing Bunda masuk ke rumah. Tidak peduli dengan desis ibu-ibu yang seperti wartawan pencari gosip selebriti ngetop. Kejutan. Ibu-ibu gendut tak kuasa menahan tangis. Kali ini ia bisa memeluk Karang. Lihatlah, anak asuh yang dulu amat dibanggakan suaminya, sekarang sudah berubah. Tidak ada lagi wajah kusut mabuk-mabukan setiap malam. Tidak ada lagi ekspresi tak peduli dan mulut penuh sarkasme. Wajahnya kembali bercahaya oleh kebaikan. Wajah yang menyenangkan. Ibu-ibu gendut juga memeluk Melati. Menatap lamat-lamat kanak-kanak yang sekarang menggerung bertanya tentang kenapa tubuh orang yang sedang dipegangnya besar sekali. Bunda dan Karang yang mengerti maksud gerakan tangan dan gerungan Melati mulai tertawa kecil. Bunda menyalami ibu-ibu gendut dengan tatapan penuh penghargaan, mengucap banyak terima kasih. Ibu-ibu gendut menggeleng. Tidak, suamiku akan senang sekali melihat ini, Nyonya. Justru Nyonya lah yang membantu banyak. Lihatlah, jagoannya berubah banyak sekali. Bunda tersenyum, meski tidak mengerti. Ayah, aku punya hadiah untuk Melati. Ibu-ibu gendut teringat sesuatu. Rajutannya yang baru jadi. Ia sebulan lalu tidak tahu mengapa ingin merajut sweater untuk anak-anak. Tidak ada yang memesannya. Ternyata hari ini ada gunanya. Rajutan itu baru selesai tadi pagi. Buat Melati, menyerahkan sweater biru. Melati mengangguk-angguk. Maksudnya, Melati bilang terima kasih. Merabanya sama seperti punya Pak Guru. Sweater hitam, nyengir, memakainya. Dua mobil itu meninggalkan ganggang sempit setelah malam tiba. Lagi-lagi diikuti oleh tetangga. Ibu-ibu gendut menolak ajakan Bunda Haka menonton pertunjukan kembang api dari pelabuhan. Sejak 10 terakhir, ia menonton pertunjukan itu sendirian dari jendela kamarnya. Berharap malam ini suaminya yang dulu suka sekali mengajak anak-anak asuhnya menonton pertunjukan itu hadir bersamanya. Masih ada waktu 1 jam lagi. Saatnya makan malam. Karang berpikir mereka akan makan bersama di salah satu rumah makan dekat pelabuhan tempat pusat pertunjukan. Ternyata tidak. Mobil itu justru mengarah ke tengah kota. Dia terlambat untuk bertanya, terlambat untuk tahu, saat menyadari 2 mobil itu masuk ke salah satu gerbang rumah besar. Tidak masalah dengan rumah itu. Tidak masalah dengan halamannya yang juga luas. Yang masalah, lihatlah di teras depan. Berdiri 3 orang menunggu. Dokter Rian, istrinya, dan tentu saja Kinasih. Tuing, muka Karang seketika memerah. Beruntung tidak ada yang memperhatikan. Semua sibuk turun dari mobil. Melati malah sok tahu menarik Karang untuk turun. Menggerung pelan. Bah, buruan,
Karang mengusap wajah kebasnya. Dia tidak tahu kalau mereka akan makan malam di sini sebelum pertunjukan. "Bah!" Melati berseru-seru. "Ayo turun Pak Guru." Bunda yang sudah di teras menoleh, melihat Melati yang masih berdiri di pintu mobil, berusaha menarik tangan Karang. Karang menelan ludah, sedikit canggung, mendesis pelan, lantas melangkah turun. Entah siapa membimbing siapa, Melati menarik-narik tangan Karang. "Bah, ayo, Melati sudah lapar." "Ah, kau tentu belum mengenal Pak Guru Karang, Rian." Tuan Haka memegang bahu Dokter Rian bersahabat. Mereka masih terhitung kerabat dekat. Tertawa lebar memperkenalkan Karang. "Tentu saja sudah, Haka." "Sudah? Bukankah selalu Kinasi yang ke rumah?" "Aku memang belum pernah melihatnya secara langsung. Tapi sebenarnya, percaya atau tidak, aku bahkan bisa melukis wajahnya. Kinasi setiap hari sibuk bercerita di rumah." Dokter Rian yang 5 tahun lebih tua dibanding Tuan Haka tertawa lebar, menjabat tangan Karang yang berkeringat. Untuk ukuran seseorang yang tidak memiliki pendidikan akademis mendidik anak-anak, kau benar-benar hebat, Karang. Aku tersanjung bisa bertemu denganmu. Dokter Rian tersenyum. "Dia memang tidak punya itu, Rian. Tapi dia memiliki hal yang jauh lebih penting." Bunda menimpali. Kepala-kepala tertoleh ke Bunda. Ingin tahu. Dia mencintai anak-anak, Rian. Bukan karena mereka terlihat menggemaskan, tapi karena menyadari janji kehidupan yang lebih baik selalu tergenggam di tangan anak-anak. Entahlah, Karang tidak utuh mengikuti percakapan hangat tersebut. Lehernya mendadak kaku. Dari tadi ingin sekali menoleh seseorang. Tapi lehernya lagi sakit, bukan? Jadi bagaimanalah? Rombongan bergerak masuk ke dalam, dipimpin Melati yang sekarang sibuk menarik tangan Bunda. Karang tertinggal di belakang, dengan wajah kebas, wajah memerah, salah tingkah. "Kau akan masuk atau menunggu di luar?" Wajah cantik berkerudung lembut itu menegurnya. Wajah yang tersenyum manis. Karang menelan ludah untuk kesekian kalinya. Makan malam yang menyenangkan. Dokter Rian dan istrinya berkali-kali menggeleng seolah tidak percaya menatap Melati yang takjim menghabiskan pastaminya. Gadis kecil itu bertingkah amat manis. Wajah lucunya terlihat menggemaskan. Menyeruput satu helai mie yang panjang. Tertawa. Hanya sekali ia membuat keributan saat memaksa sendiri mengambil air minum. Pegangannya terlepas, terlalu berat. Tangan Karang bergerak cepat menyambar teko keramik bersamaan dengan tangan Kinasi. Piar, keramik itu pecah berantakan. "Wah," Melati menggerung pelan. "Maksudnya kan bukan Melati yang mecahin. Harusnya nggak pecah kalau Pak Guru Karang dan Kinasi tidak mendadak menghentikan gerak tangan mereka menangkap keramik itu. Masalahnya, yang Melati tidak lihat, tangan Karang dan Kinasi tidak sengaja bersentuhan,
membuat terhenti semuanya. Tapi keributan itu cepat dibereskan. Makan malam terus berlanjut. Yang tidak segera beres itu keributan di hati Karang. Pukul 19.15, 3 mobil meluncur keluar halaman. Dokter Rian dan keluarganya ikut serta menuju pelabuhan. Di sanalah festival kembang api dipusatkan, di atas Teluk Kota. Melati berseru-seru senang, duduk dengan kaki dan tangan yang terus bergerak-gerak. Ia tidak bisa melihat secara langsung keramaian yang ada di depannya. Tidak bisa melihat warna-warni pakaian orang yang memadati jalanan. Tidak bisa melihat gemerlap pertunjukan lampu sorot. Melati juga tidak bisa mendengar secara langsung dentum kembang api yang mulai melesat melukis langit. Tidak bisa mendengar seruan tertahan, seruan kagum penonton yang terpesona. Tapi Melati bisa melihat dan mendengar melalui telapak tangannya. Karang dan Bunda yang duduk di sebelahnya bergantian melukiskan bentuk berpuluh-puluh kembang api yang melesat ke langit-langit kota. Ada yang seperti bola pijar besar, ada yang mekar seperti bunga, ada yang berpilin seperti 2 ekor naga. Ada yang pecah membentuk konstelasi bintang-bintang. Ada yang mekar berkali-kali seperti kelopak bawang. Melati menggerung pelan. Kepalanya terangguk-angguk. Ia bisa memvisualisasikan sendiri bentuk kembang api itu dari guratan jemari Karang dan Bunda di telapak tangannya. Ia juga bisa membayangkan seperti apa dentum bunyinya. Dan tentu saja Melati bisa merasakan atmosfer kegembiraan yang ada. Melati tertawa. Rambut ikalnya bergerak-gerak. Ini semua menyenangkan. Adalah setengah jam pertunjukan kembang api menghias langit. Ditingkahi dengan pesona lampu sorot ribuan watt. Malam itu, kota indah pesisir pulau itu terlihat bercahaya. Selepas pertunjukan kembang api, festival yang sesungguhnya baru saja dimulai. Semua larut dalam kegembiraan. Semua warga turun memadati jalanan, meniup trompet, memainkan konfeti, pita-pita panjang. Penjajah makanan memenuhi sudut-sudut kota. Pedagang souvenir dan hiasan unik berderet-deret memanjang. Pertunjukan seni khas Tahun Baruan Cina digelar di jalanan. Semalam suntuk. Jalanan ramai oleh pengunjung. Riang saling menyapa satu sama lain. Riang bertegur sapa dengan kerabat lama. Teman lama, tetangga lama, juga pacar lama. Itulah yang dilakukan Salamah sekarang. Sejak tadi sudah pamit. Tersipu malu, bilang ingin ketemu seseorang. Bunda tertawa kecil, mengangguk. Mang Jeje dan pembantu lainnya juga sudah memisahkan diri. Mereka juga ingin bertemu dengan teman-teman dan kerabat lama. Saling bertanya kabar. Tuan Haka, Bunda, Karang, Melati, dan keluarga Dokter Rian berjalan menyusuri jalanan. Lampu hias bertebaran sepanjang jalan. Karena Tuan Haka amat dikenal di kota itu, maka banyak yang menyapa,
Sudah 3 tahun terakhir, keluarga Haka tidak ikut festival kembang api. Kejutan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, melihat Melati ada bersama mereka. Lihatlah, gadis kecil itu terlihat nyaman berada di tengah keramaian. Kepalanya menoleh ke sana kemari, seperti bisa melihat. Mengangguk-angguk seperti bisa mendengar. Sama sekali tidak terlihat keterbatasannya. 1-2 yang terhitung masih kerabat, kolega bisnis, teman dekat, menyempatkan mengusap-usap rambut Melati. Bahkan 1-2 kali mencubit pipi tembamnya. Melati si awalnya tidak peduli, asik-asik saja. Tapi lama-kelamaan ia jengkel juga dicubit-cubit. Menggerung marah. "Bah, sakit tahu. Melati tidak suka." Yang lain tertawa melihat ulahnya. Malam semakin tinggi. Suasana tambah ramai. Melati duduk ditemani Bunda, Tuan Haka, Dokter Rian, dan istrinya di bawah salah satu kanopi payung. Menghabiskan es krim besar. Karang, Kinasih. Keramaian ini tidak sengaja membuat Karang dan Kinasih terpisah dari rombongan. Bagaimana tidak? Yang lain sibuk menyapa, bertegur sapa ramah dengan pengunjung lain. Mereka berdua justru sibuk, saling melirik, sembunyi-sembunyi. Tidak sengaja tertinggal dari rombongan. Berdua, sekarang mereka berdiri di tepi pelabuhan. Menatap lurus ke depan, ke arah 5 kapal pesiar yang membuang sauh persis di tengah-tengah teluk. Kapal-kapal itu terlihat gemerlap oleh cahaya. Pemandangan yang hebat. Apalagi bintang gemintang berserakan di atas sana, bersama bulan sabit menjadi kanvas pertunjukan. Mereka sejak 15 menit lalu hanya berdiam diri, membiarkan angin malam membelai rambut. Senyap dalam keramaian. Karang mengusap wajahnya. Ternyata susah sekali untuk memulai pembicaraan ini. Apa yang harus dia katakan? Kinasih tersenyum lebar, tetap memandang ke depan. Bagi Kinasih, pergi malam ini bersama Karang dan yang lainnya sudah amat menyenangkan. Apalagi sekarang berdiri berdua, meski terpisah jarak 3 langkah. Seperti teman yang lagi musuhan. Ia juga sudah bahagia dengan banyak hal. Jadi ia tidak memikirkan untuk bicara apapun sekarang, selain menikmati kebersamaan ini. Karang sebaliknya, dia ingin bicara, mengajak gadis berkerudung lembut di sebelahnya bercakap-cakap. Sudah lama sekali mereka tidak melakukannya. Ingin bertanya kabar, ingin bertanya banyak hal, entahlah apa saja. Tapi mulutnya seperti tertutup. Salah satu kapal pesiar membunyikan dengking suara klaksonnya. Pung, mendengung panjang, membuat pengunjung yang memadati pelabuhan berseru sorak-sorai membalasnya, meniup trompet. Karang menyeka dahi, menoleh, menatap wajah gadis berkerudung di sebelahnya. Lihatlah, wajah yang teduh, wajah yang tersenyum bahagia. Karang menelan ludahnya. Kinasih menoleh. Ya? Karang menelan ludah. Kinasih menatapnya.
menunggu. Aku Karang tertegun sejenak, menatap wajah itu. Lantas sekejap tersenyum. Aku juga rindu padamu. Salah satu kapal pesiar lainnya ikut membunyikan dengking suara klaksonnya. Tidak mau kalah. Saat yang tepat untuk merajut kembali semua cerita.